Om Swastiastu, selamat sore pada Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan resume atau ringkasan dasar perencanaan rapat dari e-book yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2. Bab 2 yaitu Site Selection and Programming. Introduction atau perkenalan. Pemilihan lokasi memainkan peran penting dalam perencanaan dan desain lokasi. Menggunakan lahan secara efisien dan menjaga kualitas intrinsik dan karakter sekitarnya adalah prinsip dasar dari pengembangan dan desain lahan yang berkelanjutan. Tempat-tempat ini membutuhkan input energi yang lebih sedikit dan bahan yang menghasilkan lebih sedikit output yang merugikan seperti polusi air dan udara. Kemudian, Site Selection Scope. Ruang lingkup upaya pemilihan lokasi adalah fungsi dari tujuan dan persyaratan proyek dan ruang lingkup pencarian. Masalah-masalah ini dibahas lebih rinci. Kemudian ada programming. Pemilihan lokasi adalah proses optimasi yang dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk real estate, pembangunan, restorasi habitat tumbuhan dan satwa liar, perlindungan lahan pertanian, dan pembukaan publik akuisisi ruang. Setelah sebuah site atau situs dipilih, tujuan penggunaannya dapat direncanakan atau diprogram lebih rinci. Menurut Rassler dan kawan-kawan, seorang programmer proyek yang sukses harus yang pertama mengkomunikasikan proses yang disuguhkan kepada semua yang terlibat, tidak mengunci solusi yang terbentuk sebelumnya, merekonsiliasi kebutuhan subkomponen dengan tujuan yang sumber daya organisasi secara keseluruhan, sering menguji dan meninjau konsep desain saat model fungsional dan ruang dieksplorasi. Yang terakhir dari saya, pemrograman untuk desain bangunan baru telah berkembang menjadi spesialisasi profesional, terpisah dari bidang arsitektur. Spesialis ini biasanya bekerja dengan pemangku kepentingan dalam mengembangkan program pembangunan untuk rumah sakit, sekolah, penjara, dan lainnya. Fasilitas yang memiliki tujuan umum yang jelas. Alasan untuk pembagian kerja ini adalah yang pertama, konflik kepentingan yang dirasakan dalam menentukan ruang lingkup pekerjaan dan memberikan layanan desain profesional berikutnya. 2. Bias di sekolah desain profesional terhadap spesialisasi. 3. Pendidikan desainer yang terbatas di bidang psikologi, komunikasi, keuangan, statistik, dan keterampilan lain yang diperlukan untuk pemrograman yang efektif. Dan dilanjutkan oleh teman saya, silakan Hendrik. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Next. Pemrograman proyek memerlukan 4 Oke, saya ulangi. Pemrograman proyek memerlukan 4 langkah dasar. Yang pertama, mulai proyek, kembangkan misi dan tujuan proyek. Yang kedua, menentukan persyaratan operasional dan visi proyek. Yang ketiga, ada dokumentasikan dan presentasikan program kepada klien. Dan yang terakhir, ada menetapkan daftar tujuan program adalah langkah kunci dalam proses perencanaan dan desain lokasi. Tujuan utama dari fase pemrograman adalah untuk mencapai kesepakatan dengan klien tentang harapan untuk proyek tersebut. Desain preseden. Studi preseden di mana evaluasi pasca okupansi atau POE adalah salah satu jenisnya. Difokuskan studi kasus untuk belajar dari pengalaman sebelumnya, memberikan wawasan tentang konsekuensi dan keputusan desain masa lalu dan kinerja bangunan yang dihasilkan. Ini pengetahuan membentuk dasar yang kuat untuk menciptakan bangunan yang lebih baik di masa depan. Dokumentasi program. Program proyek dapat menentukan penggunaan lahan, kegiatan, atau fasilitas yang akan terjadi di situs. Jumlah ruang diperlukan untuk kegiatan yang diusulkan ini, hubungan spasial yang diinginkan di antara kegiatan ini, dan bahkan pentahapan perkembangan. Campuran penggunaan terbaik tergantung pada tujuan klien serta pada ukuran karakter
dan lokasi situs. Program pengembangan lahan juga dapat mencakup penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan yang biasanya, dipisahkan secara spasial. Sebaliknya, aktivitas atau penggunaan situs lain mungkin perlu secara fisik berdekatan dengan satu sama lain. Hubungan yang diinginkan antara penggunaan yang diprogram ditentukan dari klien survei, studi preseden, dan sumber lainnya. Hubungan spasial ini termasuk dalam salah satu dari 4 kategori. Yang pertama ada kedekatan, sangat penting. Yang kedua, kedekatan diinginkan tetapi tidak esensial. Ketiga, kedekatan tidak penting. Dan keempat, kedekatan harus dihindari. Persyaratan site. Setiap program proyek memiliki persyaratan lokasi yang dapat mencakup ukuran parsel minimum, kedekatan dengan transportasi dan utilitas, tanah yang cocok, dan parameter lainnya. Setelah situs kriteria pemilihan ditetapkan, lokasi alternatif dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dibandingkan. Peraturan penggunaan lahan dan nilai lahan adalah dua dari banyak atribut yang bervariasi secara spasial dalam lingkungan binaan. Atribut ini adalah penentu desain yang mempengaruhi lokasi, kepadatan, dan karakter pembangunan baru yang menjangkau desa-desa kontinum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Proses pemilihan site. Memilih lokasi yang paling cocok untuk proyek pengembangan lahan atau pembangunan kembali memiliki beberapa potensi manfaat. Ini termasuk kenyamanan yang lebih besar bagi pengguna situs, estetika yang ditingkatkan, lebih sedikit dampak lingkungan negatif, pengurangan biaya untuk perizinan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Kriteria pemilihan site. Kesesuaian lokasi sebagian merupakan fungsi dari kondisi lokasi, faktor kontekstual, dan biaya yang diharapkan. Kapasitas situs untuk mempertahankan penggunaan atau kegiatan yang diusulkan tergantung sebagian pada kondisi fisik yang meliputi area situs, akses surya, dan utilitas kota yang tersedia, dan layanan. Kesesuaian situs juga merupakan fungsi dari sosial, peraturan, dan lingkungan situs konteks, misalnya skala dan karakter arsitektur dari kap tetangga di sekitarnya. Akhirnya, kesesuaian lokasi tergantung pada biaya dan manfaat spesifik dan diusulkan proyek di lokasi tersebut. Misalnya, biaya untuk akuisisi lokasi, desain dan rekayasa, dan operasi dan pemeliharaan. Lanjut. Tahap 4, evaluasi kelayakan setiap tapak. Setelah potensi tapak telah diidentifikasi, data tambahan diperlukan untuk menganalisis kelayakan setiap tapak yang nantinya akan diusulkan pada suatu proyek. Data-data tersebut berupa foto dari udara, batas wilayah dan data nilai pajak, peta lalu lintas, peta utilitas, lanjut peta topografi, map analisa tanah, dan foto ground level yang memperlihatkan view dari dalam dan luar tapak. Survei batas properti biasanya diperlukan untuk penjualan properti dan mungkin tersedia untuk tapak yang sedang dalam pertimbangan. Survei topografi dengan data terperinci seperti elevasi dan lokasi dengan pohon-pohon utama biasanya tidak diperoleh sampai lokasi site dipilih.
Tahap 5, beri peringkat pada tapak, alternatif, dan pilih yang terbaik. Peringkat kelayakan site diringkas dalam matriks sebagai nilai numerik atau grafis. Pada matriks evaluasi site, cantumkan site yang berpotensi dan kriteria pemilihan tapaknya. Tidak ada batasan yang melekat, baik pada jumlah maupun seleksi kriteria atau jumlah tapak yang dapat dievaluasi. Meskipun pendekatan ini menarik karena kesederhanaannya, tetapi menggabungkan peringkat untuk beragam kriteria seleksi sebenarnya memiliki kelemahan. Kondisi site, faktor biaya, dan faktor kontekstual disatukan dalam satu skor total, berpotensi menutupi informasi penting yang terkait dengan kelayakan site yang akan digunakan nanti. Tahap 6, uji kelayakan proyek. Setelah situs terbaik dipilih, kelayakan proyek dapat dipelajari lebih detail sebelum situs dibeli dan proyek bergerak ke fase perencanaan situs. Berikutnya proses. Studi kelayakan dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, analisis pasar. Yang kedua, penilaian kendala dan peluang spesifik lokasi dan konteks. Yang ketiga, laporan keuangan pro forma. Dan terakhir, perkiraan. Studi kelayakan juga mendukung pengambilan keputusan lainnya, termasuk berapa banyak situs dapat dikembangkan, izin dan persetujuan peraturan apa yang diperlakukan untuk dikembangkan situs. Yang terakhir, perkiraan waktu dan hambatan politik atau insentif yang dapat diharapkan. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Evaluasi lokasi, akuisisi, dan biaya penyimpanan. Biaya akuisisi lokasi termasuk biaya konsultan untuk evaluasi dan pemilihan lokasi. Tujuan penyelidikan ini atau uji tuntas adalah untuk memastikan bahwa semua potensi risiko dan biaya telah diantisipasi sebelum memperoleh properti. Untuk situs atau site dengan riwayat penggunaan komersial atau industri sebelumnya, waktu dan upaya yang cukup dapat dicurahkan untuk evaluasi situs atau site. Dan desain situs dan biaya rekayasa. Yang pertama, desain situs dan biaya rekayasa. Seiring pertumbuhan kota di bidang tanah dan dilewati selama gelombang pertama, pembangunan cenderung untuk dikembangkan kemudian pada kepadatan yang lebih tinggi. Site-site atau situs-situs ini mungkin memiliki tetap tidak berkembang karena berbagai alasan. Seorang pemilik tanah mungkin hanya memegang tanah itu untuk tujuan spekulatif dalam mengantisipasi peningkatan nilai properti. Dan ada biaya perizinan dan persetujuan. Tidak semua biaya proyek dapat diukur secara moneter. Degradasi lingkungan dari daratan pembangunan mentransfer biaya ke masyarakat daripada ke pihak yang bertanggung jawab. Negatif ini dampaknya adalah eksternalitas hasil dari apa yang disebut para ekonom sebagai kegagalan pasar dan biaya konstruksi dan mitigasi. Persiapan lokasi dan biaya konstruksi biasanya mencakup penggalian dan penataan lokasi, pengelolaan air hujan, penerangan dan utilitas lokasi, bangunan, sistem sirkulasi, dan lanskap. Kendala lokasi dapat meningkatkan biaya ini secara substansial, terutama jika pembangunan direncanakan untuk area yang kurang cocok untuk konstruksi. Kemudian biaya operasi dan pemeliharaan. Biaya pemeliharaan dan operasional proyek lainnya juga dipengaruhi oleh kondisi lokasi. Biaya pemanasan dan pendinginan gedung misalnya tidak hanya dipengaruhi oleh desain dan konstruksi, tetapi juga oleh tapak bangunan. Kemudian preferensi dan manfaat lokasi. Preferensi untuk lokasi perumahan sangat bervariasi di antara sebagai segmen masyarakat atau pasar
yang sebagian besar ditentukan oleh usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status keluarga. Dan insentif pengembangan. Insentif pembangunan ekonomi dapat memainkan peran penting yang dapat memilih lokasi untuk komersial dan pengembangan industri. Menurut Dewan Pembangunan Ekonomi Internasional, tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui upaya yang mencakup penciptaan lapangan kerja, retensi pekerjaan, peningkatan basis pajak dan kualitas. Dan laporan pemilihan site, laporan evaluasi lokasi sering disiapkan untuk meringkas metode dan hasil pemilihan lokasi untuk ditinjau oleh klien dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan evaluasi situs tipikal. Dan kesimpulan, pemilihan lokasi adalah proses mengidentifikasi sebidang tanah yang cocok untuk satu atau lebih spesifik tujuan. Lokasi situs atau site mempengaruhi kompleksitas dan biaya perencanaan, perizinan, dan melaksanakan proyek pengembangan lahan atau pembangunan kembali. Peraturan penggunaan lahan dan atribut budaya, ekonomi, dan biofisik semuanya mempengaruhi sampai tingkat yang berbeda-beda situs kelayakan untuk penggunaan proyek yang dimaksudkan. Pemilihan lokasi melibatkan pengumpulan dan analisis data situs dan kontekstual. Menentukan situs dan atribut kontekstual mana yang akan dievaluasi bergantung sebagian pada program atau tujuan penggunaan situs. Pemrograman proyek mempertimbangkan kebutuhan pengguna situs dan konteksnya, dan presiden desain yang berhasil dan tidak berhasil. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.